Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 21 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Indah pada Waktunya. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajarkan kami memiliki iman percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup ini semuanya itu akan indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, indah pada waktunya. Sewaktu kita mengenal judul ini, maka mengingat tentang lagu, semuanya itu adalah indah pada waktunya. Ini adalah kalimat yang disukai oleh semua orang, tetapi tidak semudah bagaimana kemudian menjalani proses bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sahabat seperjalanan, sebagai seorang hamba Tuhan, saya menjalani ada banyak sekali jemaat-jemaat mengalami persoalan yang sangat menakutkan, khususnya berkenaan dengan masalah-masalah hidup. Dari ekonomi, dari kesehatan, dari kegagalan, dari semua proses hidup yang terjadi. Sewaktu kemudian melewati masa-masa sulit, masa-masa sangat berat, lalu ada orang yang memberikan nasihat bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita mengatakan ya, benar dan amin? Mungkin hanya sekedar mengatakan mudah, ya, benar dan amin. Tetapi tatkala proses menjalaninya, sungguh berat berkata ya, sungguh berat berkata benar, sungguh berat berkata amin. Kita tahu dengan jelas ada kasus kecelakaan, satu bis yang mengalami kecelakaan, belasan yang meninggal, puluhan yang luka berat, dan sebagiannya itu adalah luka ringan. Bagaimana kita mengatakan melihat orang yang kita kasihi, lalu kita mengatakan semuanya indah pada waktunya? Kalau itu yang meninggal adalah anak kita, kita berinvestasi, sudah membawa anak itu ke jenjang SMA, kita sudah menyiapkan uang untuk memasuki kuliah. Kita berpikir anak itu akan mencapai masa depan setelah menyelesaikan kuliah. Dan kita akan sanggup untuk mengkuliahkan anak kita sampai S2 bahkan S3. Lalu mengalami kecelakaan. Bukankah program doa yang kita naikkan sepanjang waktu dari anak itu terlahir sampai kemudian peristiwa kecelakaan bis yang mengalami kecelakaan, belasan meninggal. Lalu bisakah kita berkata bahwa semuanya itu adalah indah pada waktunya? Bahwa semuanya dalam kehendakmu itu ya, semuanya dalam kehendakmu benar dan aku mengatakan amin. Apakah bisa? Maka sesungguhnya iman yang dikatakan dan iman yang dijalani tidak semudah kita mengatakan semuanya indah pada waktunya. Tatkala seseorang bisa melewati seluruh proses hidup itu dari kacamata Tuhan, barulah kita bisa mengaminkan semuanya indah pada waktunya. Sewaktu kita melihat pada ayat yang 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dari dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sini ada kalimatnya, manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Apa artinya? Manusia seringkali hanya mengambil sepenggal daripada pekerjaan Allah. Apa itu pekerjaan Allah? Kalau Allah memberkati, kalau Allah mengasihi, kalau Allah mencukupkan, kalau Allah menyediakan segala yang dibutuhkan, maka kita mengatakan semuanya indah pada waktunya. Namun tatkala kita diperhadapkan kepada cobaan, diperhadapkan kepada kesulitan, diperhadapkan kepada musibah, musibah kecelakaan lalu lintas di darat, musibah kecelakaan di laut, musibah kecelakaan lalu lintas di udara, lalu kita mengalami banyak kasus-kasus yang bisa beragam dialami oleh setiap orang percaya. Apakah kita kemudian akan berkata semuanya indah pada waktunya? Kalau kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir, kita akan sulit mengatakan semuanya itu akan indah pada waktunya. Kita hanya mengatakan indah pada waktunya kalau seluruh peristiwa dalam hidup itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan hanya boleh berkata ya dan tidak boleh menolak apa yang kita mohonkan dalam doa kita. Maka kita hanya akan mengatakan indah pada waktunya dengan yang kita pilih, peristiwa hidup yang kita pilih. Pada ayat yang berikut dikatakan, aku tahu bahwa untuk mereka
Tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka ini. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi artinya Allah tidak menampik bahwa kesenangan di dalam dunia makan, minum, menikmati alam, kita bisa berekreasi keliling berbagai macam negara ke luar negeri, itu adalah anugerah pemberian Allah. Semua keindahan yang kita terima adalah anugerah pemberian Allah. Namun anugerah pemberian Allah tidak serta-merta hanya melulu seperti demikian. Seringkali kita mengalami anugerah pemberian Allah tatkala justru kita melewati masalah, persoalan hidup yang harus kita lewati, sakit, penyakit, kemiskinan, musibah yang bisa terjadi, bahkan kontak relasi, bagaimana kita disakiti, kita dihianati, kita ditinggalkan, kita dilupakan, kita tidak lagi dianggap, kita tidak lagi dinilai. Karena pada saat kita tidak punya apa-apa, maka sifat manusia cenderung akan meninggalkan kita. Dan kita mengalami semuanya itu. Lalu apakah kita berani mengatakan semuanya indah pada waktunya? Maka sesungguhnya kata-kata semuanya indah pada waktunya mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilewati dan dijalani. Namun bagi orang-orang percaya yang mempercayai bahwa Allah bekerja di dalam setiap peristiwa hidup, Allah bisa memberkati dengan anugerah yang kita sukai. Tapi Allah bisa memberikan anugerah melewati proses-proses hidup yang sulit. Bagaimana iman kita semakin bertambah, kedekatan kita, keintiman kita, kelekatan kita dengan Tuhan semakin baik, maka sesungguhnya itu adalah hal-hal perkara indah. Karena kita mengalami kesulitan, mengalami problem, kita menjadi orang yang punya kepekaan, kita punya keterampilan untuk memahami pergumulan-pergumulan hidup orang. Kita punya tepa selera, tepa seliro. Kita punya hati yang kemudian berpaut kepada orang yang sedang bersusah, berduka, yang sedang mengalami kepahitan, yang sedang mengalami kesulitan. Kita mudah menjadi pendamping, menjadi sahabat buat mereka. Mengapa demikian? Karena kita pernah melewati masa-masa yang sulit. Dan kita berani mengatakan semuanya indah pada waktunya. Karena pekerjaan Allah itu tidak hanya bekerja di awal, di tengah, tapi pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dalam rangka pada akhirnya adalah semuanya itu akan indah pada waktunya. Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah memberikan kekekalan dalam pikiran mereka. Allah memberikan kekekalan di dalam waktu hidup yang akan dijalani. Sehingga apa yang terjadi di dalam kefanaan hidup ini tidak bisa dibandingkan dengan keindahan kebahagiaan di kekekalan nanti. Dengan seperti demikian, sahabat seperjalanan, ingat baik-baik bahwa yang indah-indah itu terkadang seringkali melewati masa-masa yang sulit. Seluruh kesulitan, sakit, penyakit, problem, masalah hidup sampai pada waktunya nanti kita tidak pernah akan mengalaminya lagi. Namun pada saat kita masih hidup dalam dunia ini, kita berproses jatuh bangun, melewati masa-masa yang sulit. Maka kita percaya tetap di dalam Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Karena pekerjaan Allah itu berlaku dari awal sampai akhir, bukan dimulai di awal, di tengah, tapi seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Kami ingin belajar mengimani dan mengamini semuanya indah pada waktunya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya akan indah pada waktunya. Amin.